Oke lor, welcome back to Fun One. Nah, di video kali ini sesuai janjiku kemarin, aku akan ngebahas tentang Sengoku Basara Season 1, 2, dan Movie in the Last Party. Perlu aku ingatkan kalau di video kali ini aku cuma akan ngebahas based on story dari animenya. Aku nggak akan ambil referensi dari sejarah ataupun dari manganya kalaupun ada. Soalnya tokoh-tokoh di Sengoku Basara ini banyak terinspirasi dari tokoh-tokoh nyata yang pernah ada dalam sejarah Jepang. Ya, kalian yang pernah main gamenya atau pernah paling nggak search di Google pasti tahu lah. Tapi kalaupun nggak tahu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Untuk yang Sengoku Basara Judge End, aku nggak akan masukkan ke dalam video ini karena sebenarnya itu adalah alternatif story dari Sengoku Basara The Last Party. Meskipun memang di Sengoku Basara Judge End itu lebih banyak penambahan tokoh dibandingkan Sengoku Basara yang sebelum-sebelumnya. Tapi aku sendiri kurang srek karena style animasinya itu kayak terlalu dipaksain mirip sama animasi yang di game Basara Two Heroes, dan animasinya menurutku lebih mendingan yang di studio sebelumnya daripada yang di studio yang terakhir itu. Nah, oke, Sengoku Basara. Sengoku itu berasal dari kata sen dan goku. Sennya itu dari kanji sen yang biasa dipakai untuk kata misal senso atau perang. Jadi sennya itu kanji perang, terus gokunya itu merupakan bentuk jamak dari kanji koku atau kanji negara. Nah, kalau disambung itu jadinya bukan Senkoku tapi Sengoku. Nah, itu untuk pengetahuan aja. Kalau kalian yang belajar bahasa Jepang, seharusnya kalian ngerti sih soal Maru, Tenten, terus bentuk jamak dalam bahasa Jepang. Oke, Sengoku no Jidai artinya era perang saudara atau zaman di mana negara-negara berperang. Era di mana para jenderal atau para panglima itu memperebutkan wilayah untuk memperluas kekuasaannya. Tujuannya tentu saja untuk menguasai seluruh Jepang. Cerita di anime ini awalnya berfokus kepada dua karakter utama, yaitu Sanada Yukimura dan Date Masamune. Meskipun seiring berjalannya cerita, kedua karakter ini tidak akan terlalu disorot karena karakter lain juga akan disorot nantinya, kayak misal Maeda Keiji, Tokugawa Ieyasu, dan Ishida Mitsunari. Nah, cerita di season 1 berfokus kepada Sanada Yukimura dari Kai. Dia merupakan anak buah kepercayaan yang dipersiapkan untuk menggantikan Takeda Shingen, sang pemimpin klan Takeda, nantinya kalau sudah waktunya. Selain Yukimura, ada juga Sarutobi Sasuke, yaitu shinobi yang dibayar dan bekerja di bawah perintah klan Takeda. Suatu ketika akan terjadi pertempuran antara Takeda dan Uesugi, yang dipimpin oleh Kenshin, si dewa perang dari Echigo, yang merupakan rival dari Takeda Shingen. Kenshin juga memiliki satu anak buah kepercayaan namanya Kasuga. Layaknya Sasuke, dia juga adalah seorang shinobi yang dibayar. Tapi dia malah chainlock sama tuannya sendiri jatuhnya. Aku yakin kalian juga udah hafal sama karakter yang satu ini. Ayo jujur wae, pendak main Basara mesti punya nggo karakter iki terus kelambine nganggo sing keloro to. Padahal kayak kurang ngerti ya tapi pikir-pikir. Nah, Takeda Shingen memerintahkan Yukimura untuk mengusir Uesugi dengan menyerangnya dari belakang. Meskipun sebenarnya Takeda Shingen sudah tahu kalau yang akan dihadapi Yukimura bukanlah pasukan Uesugi tapi pasukan Date Masamune, si naga mata satu dari Oshu. Masamune memiliki satu orang kepercayaan yaitu Katakura Kojuro. Dia adalah seorang samurai, bukan seorang shinobi. Date Masamune memang berencana untuk memberikan serangan kejutan kepada Uesugi, tapi malah bertemu dengan Yukimura. Dan terjadilah duel epik yang menjadi awal hubungan rival antara keduanya, Sanada Yukimura dan Date Masamune. Pertarungan pun berakhir imbang, namun dihentikan oleh Sasuke dengan kalimat gertakan, jika diteruskan maka akan terjadi perang tiga arah. Pasukan Date pun mundur, begitu pula pasukan Takeda dan pasukan Uesugi. Pertarungan pun berlanjut, Takeda hendak mengincar kepala Imagawa Yoshimoto, yang pakai kipas itu loh, yang nantinya pasukan Date dan Takeda melewati kastil Hojo. Tapi pasukan Date menggunakan kesempatan itu untuk memancing pasukan Hojo dan Takeda agar saling bertarung. Dengan begitu tidak ada yang menghalanginya untuk memenggal kepala Imagawa. Shingen dan pasukannya menghadapi pasukan Hojo di Benteng Odawara dan berhasil menaklukkan seluruh pasukan Hojo termasuk shinobi legendaris yang disewa oleh Hojo yaitu Fuma Kotaro. Fuma Kotaro ini bahkan kalah dalam satu pukulan telak oleh Takeda Shingen. Dan yang terakhir yaitu Daimyo dari Hojo yaitu Ujimasa. Dia pun bertarung satu lawan satu melawan Takeda Shingen dengan menggunakan kekuatan para leluhurnya, tapi berakhir dengan kekalahan. Di sisi lain Yukimura bertarung sengit dengan Date Masamune dengan taruhan kepala Imagawa. Ketika keduanya mulai kewalahan, trik raja palsu digunakan oleh Imagawa, yaitu dengan menyerupakan wajah bawahannya dengan wajah dirinya untuk mengecoh lawannya. Kalian yang main game PS2 pasti udah tidak asing lagi dengan strategi yang satu ini. Tapi kalau di sini tiruannya cuma ada dua, yang asli satu. Ketiganya pun berpencar melewati rute yang berbeda. Masamune mengejar satu, Kojuro mengejar satu, dan Yukimura mengejar satu. Namun naasnya, dua tiruan dibunuh oleh anak buah Oda.
Yang pertama dibunuh oleh Ranmaru, dan yang kedua ditembak mati oleh Nouhime atau Putri Nou, istri dari Oda Nobunaga. Sedangkan yang satu lagi yang asli dibawa oleh Akechi Mitsuhide. Orochimaru ne bahasara nek le dengarane mbiyen. Masamune, Yukimura, Kojuro, dan Sasuke pun mengikuti mereka dan sampailah ke tempat pasukan Oda. Di sanalah Imagawa ditembak mati oleh Oda Nobunaga tepat di depan 4 orang itu. Masamune dan yang lainnya tidak berkutik karena mereka tahu akan sangat berbahaya jika saat itu langsung melakukan kontak fisik dengan Oda Nobunaga. Nah, mereka pun pergi dari tempat itu. Singkatnya kemudian ada Maeda Keiji, keponakan angkat dari Matsu yang merupakan istri dari Maeda Toshi. Keiji pergi untuk meyakinkan para jenderal akan bahaya Oda Nobunaga, dan dia berencana untuk membentuk aliansi untuk mengepung pasukan Oda. Karena Maeda Keiji ini bukanlah seorang jenderal, dalam cerita ini dia bukanlah seorang jenderal, namun dia cukup terkenal, akan lebih mudah untuk meyakinkan para jenderal yang lain, karena ia tidak memiliki kepentingan politik. Namun cukup sulit untuk meyakinkan Date Masamune. Untuk Azai Nagamasa, dia terikat hubungan keluarga dengan Oda Nobunaga karena menikahi adiknya yaitu Oichi. Dan untuk Tokugawa Ieyasu, dia juga tidak bisa ikut karena beraliansi dengan Oda Nobunaga. Oda Nobunaga memaksa Azai untuk menyerang Asakura, meskipun nantinya Mitsuhide membelokkan Azai untuk menghadapi pasukan Date, yang lebih memilih untuk bergerak independen dan tidak beraliansi dengan siapapun. Di samping itu, pasukan Takeda dan Uesugi sudah beraliansi untuk menghadapi pasukan Oda. Takeda Shingen dan Yukimura kemudian menemui Tokugawa Ieyasu untuk bernegosiasi untuk terakhir kalinya, namun ditolak dan berakhir dengan pertarungan 3 lawan 1, yaitu Takeda Shingen, Sasuke dan Yukimura melawan Honda Tadakatsu. Di sisi lain, Azai bertarung sengit dengan Date Masamune, namun dia tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan dari Mitsuhide, yang kemudian Akechi Mitsuhide membantai Azai Nagamasa dengan senapan, yang itu memicu amarah dari Date Masamune. Pertarungan Date dan Mitsuhide pun sempat terjadi meskipun tidak berlangsung lama. Di sisi lain, Tokugawa juga hendak dibantai oleh pasukan Oda lainnya, namun Takeda Shingen melindungi Tokugawa. Akan tetapi Tadakatsu terkena serangan yang cukup parah karena terkena ledakan underground Basoka dari Nouhime. Setelah kejadian itu, tentara Tokugawa beraliansi dengan Takeda dan Uesugi, dan Maeda Keiji pergi ke wilayah barat Jepang untuk meyakinkan para jenderal di wilayah barat, seperti Mori Motonari dan Chosokabe Motochika. Dalam perjalanan Date Masamune dan pasukannya kembali ke Oshu, Date Masamune terjatuh dari kudanya karena ia menahan rasa sakit dari tembakan pada bagian ulu hatinya ketika bertarung dengan Azai Nagamasa. Pasukan Date pun menerima tawaran Takeda untuk beristirahat di kediaman Takeda di Kai. Di sisi lain, di istana Oda, Akechi Mitsuhide yang bertindak seenaknya tanpa arahan dari Oda Nobunaga dan membiarkan Date Masamune hidup memancing kemarahan Oda Nobunaga. Meskipun hanya bernasib dituangkan sakit di kepalanya, namun di sini sudah tercium bau-bau akan pembangkangan dari Akechi Mitsuhide. Kemudian di salah satu wilayah Takeda yang saat itu dijaga oleh 4 anak buah Masamune, mendapat serangan dari tentara bayaran milik Matsunaga Hisahide, yang akhirnya berakhir dengan diculik. Dan syarat untuk pembebasan 4 sandera itu adalah dengan menukar 6 pedang Date Masamune dan baju besi Tatenashi. Singkatnya, keduanya merupakan hal penting bagi kedua pimpinan kala itu. Matsunaga adalah seorang kolektor barang antik sekaligus jenderal perang yang ditakuti pada era Sengoku. Masamune yang akhirnya sadar berniat untuk menyelamatkan para sanderanya, namun berusaha dihalangi oleh Kojuro dan berakhir dengan duel di antara keduanya. Namun Kojuro terus menyerang pada bagian sebelah kanan Masamune agar tidak membuat luka yang diderita Masamune semakin parah. Dan di akhir, Masamune dipukul menggunakan salah satu sisi katana yang membuatnya pingsan. Kojuro lalu meminjam 6 pedang Masamune untuk membebaskan 4 sandera yang disandera oleh Matsunaga. Dia pun bergegas ke tempat Matsunaga, namun karena tidak ingin merepoti Takeda dan Uesugi, ia pergi sendirian. Yukimura yang merasa tidak enak berusaha untuk mengutarakan pikirannya yang bercampur aduk kepada Takeda Shingen, dan berakhir dengan pukulan dari Takeda Shingen yang menyuruhnya untuk membawa baju besi Tatenashi dengan syarat membebaskan 4 sandera, lalu membawa baju besi itu kembali ke Kai sekaligus 4 sandera yang ditawan oleh Matsunaga. Yukimura pun pergi menyusul Katakura Kojuro dengan ditemani oleh Sasuke. Kojuro yang telah sampai terlebih dahulu menghadapi 3 Miyoshi dan berhasil menang. Kemudian dia menemui Matsunaga dan memberikan katana yang dimiliki oleh Masamune sebagai syarat. Namun Matsunaga menolak untuk berunding jika tidak ada baju besi Tatenashi. Di saat itulah datanglah Sanada Yukimura yang membawa baju besi Tatenashi. Namun Matsunaga tidak menepati janjinya dan menyalakan ledakan.
Dan kemudian terjadilah duel antara Kojuro yang dibantu oleh Sanada Yukimura dan Sasuke melawan Matsunaga, yang berakhir dengan kemenangan Kojuro. Matsunaga yang sudah diajar oleh Kojuro menyalakan ledakan dan kemudian pergi. Di anime Sengoku Basara ini Matsunaga nggak se-OP di Basara Two Heroes. Ya malah lebih OP Oda Nobunaga dan Toyotomi dibandingkan Matsunaga. 4 sandera pun berhasil selamat, begitu pula dengan baju Tatenashi dan 6 pedang Date Masamune. Di saat yang bersamaan ketika Kojuro, Yukimura, dan Sasuke membebaskan sandera, Masamune tersadar dan mendapatkan khotbah singkat dari Takeda Shingen, dan akhirnya setuju untuk membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk menghancurkan pasukan Oda. Di sisi lain, Mitsuhide dikirim ke tempat Tokugawa Ieyasu yang saat itu sedang tidak dalam penjagaan yang kuat dan membunuhnya, meskipun sebenarnya Tokugawa selamat dari serangan itu. Di saat yang hampir sama, Nohime yang menyamar sebagai shinobi dari Takeda yang dibantu oleh Ranmaru datang dan berusaha membunuh Uesugi Kenshin. Untungnya Kenshin di sini masih selamat, tapi walaupun selamat, dia menerima luka tembakan yang cukup serius di tubuhnya dan membuatnya tidak bisa ikut perang. Akibat hujan deras dan naiknya volume air serta dirusak oleh Mitsuhide, bendungan Nagadikai beresiko akan jebol dan mengakibatkan banjir jika tidak segera diperbaiki. Takeda Shingen dan Yukimura serta beberapa pasukan pergi ke sana untuk membantu memperbaiki bendungan, juga dibantu oleh orang-orang dari Oshu, namun diganggu oleh Akechi Mitsuhide. Beberapa saat kemudian Masamune dan Katakura tiba di bendungan, namun Akechi yang menggunakan ultinya membuat bendungan jebol dan mendaratkan sayatan di bagian pundak Takeda Shingen. Takeda Shingen yang pingsan terbawa arus air yang kemudian disusul oleh Yukimura. Akechi pun bertarung melawan Masamune dan Kojuro. Meskipun menerima 2 serangan sekaligus, dia berhasil selamat dan meninggalkan Kai. Sasuke yang saat itu sedang OTW ke Echigo karena memiliki firasat buruk, berpapasan dengan Kasuga yang sedang OTW ke Kai. Namun ternyata Kenshin sudah tumbang meskipun tidak meninggal. Pasukan shinobi yang dikirim oleh Sasuke pun didapati telah dibunuh semua. Kasuga berniat untuk membalas dendam dengan pergi sendirian menyerang Oda. Meskipun awalnya sempat dinasihati oleh Sasuke, pada akhirnya dia tetap pergi. Namun Sasuke memberinya alat bantu ninja berupa peluit untuk berjaga-jaga. Namun nantinya dia akan tertangkap oleh Nohime. Takeda Shingen yang terluka dan tidak sadarkan diri membuat semangat Yukimura dan hatinya mulai ragu akan tujuan hidupnya. Untuk memancing Yukimura, Masamune membubarkan pasukan Date. Dan setelah menerima khotbah singkat dari Kojuro, Yukimura pun mantap dan berangkat bersama Masamune untuk mengepung Honnoji. Di sisi lain, pasukan Date yang baru saja dibubarkan merasa tidak nyaman dan hendak menyusul Date Masamune ke Honnoji. Akhirnya di bawah komando Katakura, Kojuro yang berhasil mengumpulkan para pasukan dari negeri-negeri yang telah dijajah oleh Oda, yang memiliki niat sama yaitu untuk membalas dendam untuk tuannya, bersama-sama menyusul Yukimura dan Masamune ke Honnoji. Akechi yang ditugaskan ke Honnoji sudah menaruh kecurigaan, namun akhirnya dia sadar jika dia dijebak agar mereka saling membunuh dan terbunuh bersama. Terjadilah pertarungan antara Yukimura dan Masamune melawan Akechi Mitsuhide. Di Kastil Oda, Oichi yang diminta untuk menunjukkan loyalitasnya kepada sang kakak, diminta untuk mengeksekusi Kasuga, namun ia tidak dapat melakukannya. Yang kemudian Kasuga berhasil lolos dengan menggunakan alat bantu ninja yang diberikan oleh Sasuke. Pertarungan pun masih berlangsung. Ranmaru yang masih bocah datang membantu Akechi, namun berhasil dipojokkan oleh Masamune. Beberapa saat kemudian, Kojuro pun datang dan menggantikan Yukimura dan Masamune melawan Akechi. Yukimura dan Masamune pun pergi ke Kastil Azuchi untuk melawan Oda Nobunaga. Akechi yang berhasil dipojokkan dibiarkan tergantung di tengah api pada sabitnya oleh Kojuro, sedangkan Ranmaru diberikan pesangon oleh Kojuro dan disarankan untuk menawarkan jasanya kepada seorang penguasa, karena mereka akan menghancurkan pasukan Oda. Di Kastil Azuchi, Nohime yang muak kepada adik iparnya berniat untuk mengeksekusinya, namun justru dia yang dieksekusi. Tibalah mereka di Kastil Azuchi yang mana pasukan dari negara-negara timur yang dipimpin oleh Yukimura dan Masamune bertemu dengan pasukan-pasukan dari negeri-negeri barat Jepang. Masamune dan Yukimura menerabas masuk ke puncak Kastil Azuchi dan mendapati Oichi, adik Oda sendiri, ditembak mati oleh kakaknya. Meskipun Oichi sebenarnya tidak sampai mati. Pertarungan Masamune dan Yukimura melawan Oda pun dimulai. Keduanya bekerja sama namun berhasil dipojokkan. Bekas luka yang ada di ulu hati Masamune pun juga mulai terbuka akibat terlalu terguncang. Di saat itu tiba-tiba Honda Tadakatsu datang dan membantu. Namun malangnya Honda Tadakatsu mendapat serangan senapan dari jarak dekat pada bagian tubuhnya yang terluka. Entah bagaimana caranya, nanti di season 2 itu Tadakatsu masih ada. Nah, pasukan dari negeri-negeri barat pun juga mulai berangsur-angsur datang, termasuk juga kedatangan Chosokabe Motochika dan Mori Motonari, juga pasukan dari klan Maeda serta pasukan-pasukan dari negeri-negeri timur lainnya.
Masamune dan Yukimura pun bersatu dan menyerang Oda Nobunaga dengan sekuat tenaga, dan akhirnya berhasil membunuh Oda Nobunaga di Kastil Azuchi, namun juga menggiring ke pertempuran berikutnya. Beberapa lama setelah pertempuran di Kastil Azuchi terjadilah pertempuran lagi antara Uesugi dan Takeda. Tentu saja pasukan Date datang untuk ngisroh. Nah, di sini Yukimura berduel dengan Date Masamune agar duel antara Takeda Shingen dan Kenshin tidak diganggu. Keduanya bertarung dengan cukup intens, namun di akhirnya Sanada Yukimura kalah. Tepat sebelum akan mengakhiri Sanada Yukimura, tiba-tiba pasukan besar pun muncul. Mereka adalah pasukan Toyotomi Hideyoshi. Setelah mengepung seluruh pasukan di Kawanakajima, ahli strateginya yaitu Takenaka Hanbei memberikan tawaran untuk tunduk kepada Toyotomi. Tentu saja Takeda dan Uesugi menolak dan melancarkan serangan panah. Namun seluruh panah yang diarahkan kepada Hideyoshi dihempaskan oleh Hideyoshi hanya dengan hempasan udara. Dan terjadilah pertarungan antara Hideyoshi dan Hanbei melawan Date Masamune dan juga Katakura Kojuro. Namun sebelum pertarungan itu terjadi, Katakura menitipkan pesan kepada Sasuke. Sepertinya itu adalah pesan untuk mundur ketika nanti ada celah, yang Sasuke dan Kasuga nantinya menyampaikan kepada Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin. Dan benar saja, ketika ada celah, Uesugi, Takeda, dan juga pasukan Date langsung menarik mundur pasukannya. Di saat yang sama ketika pasukan Takeda mundur, wilayah Utsunomiya dan Odawara jatuh dikuasai oleh Toyotomi. Di sisi lain, wilayah Oshu juga sudah dimasuki oleh mata-mata Toyotomi. Serta Mori Motonari membentuk aliansi dengan Toyotomi Hideyoshi, meskipun aliansi ini hanya bersifat sementara. Shingen pun mengirim Yukimura untuk membentuk aliansi dengan Shizuma Yoshiro, yang merupakan pemimpin Satsuma di Kyushu, dengan ditemani Oyamada Nobushige dan membawa sejumlah pasukan Takeda bersamanya. Sedangkan di Oshu, Kojuro berhasil dicurik oleh Takenaka Hanbei. Di saat yang sama pula, Oshu diserang dari 3 arah, dan tentara Maeda yang beraliansi dengan Toyotomi berusaha menyerang Echigo. Hal itu ditentang oleh Maeda Keiji yang berakhir dengan pertarungan antar sesama klan Maeda, meskipun tidak sampai saling membunuh. Setelah berhadapan dengan serangan 3 arah, pasukan Date yang saat itu sudah kewalahan harus berhadapan dengan pasukan Takenaka Hanbei. Sini pula lambang punggung yang biasanya dilindungi oleh Katakura Kojuro ditebas oleh Takenaka Hanbei, yang memicu amarah Masamune dan memojokkan Takenaka Hanbei. Namun tak lama setelah itu pasukan bantuan pun tiba. Takenaka Hanbei pun mundur dan pasukan Date mulai terpojok. Namun Masamune masuk ke mode barbar dan membantai seluruh pasukan itu. Kemudian di akhir pertarungan, setelah semua pasukan musuh mati, pasukan Date yang juga sudah kewalahan, tiba-tiba Toyotomi datang seorang diri, kemudian berduel dengan Date Masamune yang berakhir dengan kekalahan Date Masamune. Masamune yang tidak sadarkan diri dilindungi oleh anak buahnya. Di saat itu pun Hideyoshi tiba-tiba menghentikan pertarungan dan memilih pergi karena dia teringat dulu ketika Keiji memohon untuk melindunginya agar tidak diajar oleh Matsunaga. Di sisi lain, dalam perjalanan, Yukimura dan pasukannya mendapati banyak orang tua, wanita, dan anak-anak bekerja terus-menerus karena suami mereka dan anak-anak mereka yang laki-laki yang sudah dewasa harus mengikuti wajib militer oleh Toyotomi. Di malam hari, mereka pun bermalam di dekat Kastil Azuchi yang dulu pernah menjadi pertempuran puncak. Di sana terdengar suara rintihan dan tangisan dari Oichi. Yukimura yang penasaran diam-diam meninggalkan pasukan dan mengecek Kastil Azuchi seorang diri. Di sana dia bertemu dengan Oichi, mungkin setengah kayak hantu gitu sih. Dan juga kebetulan di sana ada Matsunaga Hisahide yang lagi memungut das balungan yang biasa dipakai Oda Nobunaga untuk minum sake. Sumpah iki karakternya kadang racetop banget, gabut banget yang ngelompoknya barang-barang kayak ngono kuwi. Lalu terjadilah basa-basi dan kemudian Matsunaga kabur. Singkatnya, Oichi pun mengamuk dan dihentikan oleh Yukimura. Berlanjut di keesokan harinya, beberapa mantan tentara Oda datang untuk menjemput Oichi dan berniat untuk memulihkan kembali tentara Oda. Yukimura pun melanjutkan perjalanan ke Kyushu. Date Masamune yang telah siuman kembali ke Oshu dengan satu pedangnya yang patah dicuri oleh pasukan Toyotomi yang kemudian ditunjukkan kepada Katakura Kojuro dengan tujuan untuk menggoyahkan loyalitasnya agar mau bersatu dengan Toyotomi dan berpaling dari Masamune. Di sisi lain, Masamune mengambil salah satu katana yang ditinggalkan oleh Kojuro untuk mengganti katananya yang lain yang diambil. Ketika OTW ke Osaka untuk menyerang Kastil Hideyoshi, pasukan Date dihadang oleh pasukan Uesugi. Tujuannya agar mereka tidak terburu-buru untuk mengambil langkah. Di sisi lain, terjadi bentrok antara pasukan Mori dengan benteng Fugaku milik Motochika. Mori sengaja memancing Motochika untuk mengambil inisiatif menyerang, kemudian Hideyoshi menggunakan tinjunya untuk membuat seluruh air laut itu terhempas jauh hingga lautnya kering.
Pasukan aliansi Mori dan Hideyoshi pun menyerbu benteng Fugaku. Namun ternyata benteng Fugaku itu bisa bergerak karena memiliki roda. Namun gerakannya dihentikan oleh serangan dari Hideyoshi. Kemudian terjadilah duel antara Hideyoshi dan Motochika yang berakhir dengan kemenangan Toyotomi. Namun Motochika di sini tidak sampai tewas. Dalam pertarungan ini Takeda yang dipimpin oleh Yukimura pun datang untuk membantu pasukan Motochika yang dikeroyok. Namun tidak begitu membantu, malah di sini Oyamada tewas dalam pertarungan ini. Sempat beberapa saat Yukimura goyah karena telah salah mengambil keputusan. Namun Sasuke berusaha untuk meyakinkannya. Yukimura pun melanjutkan perjalanan menuju Kyushu untuk menemui pimpinan Satsuma. Di sana ia bertemu dengan Miwamoto Musashi yang serangannya pakai batu itu loh. Nah, mereka pun menemui Shimazu Yoshihiro. Kemudian mereka melakukan latihan dan persiapan untuk menghadapi pasukan Toyotomi. Di sisi lain, pasukan Toyotomi yang berada di Takeda berhasil mencuri bendera Takeda dan menggunakan bendera itu untuk melawan Masamune dan pasukannya. Namun siasat itu berhasil dihentikan oleh Masamune dan Takeda Shingen. Pasca pertarungan, Takeda Shingen mengajak Masamune untuk beraliansi, namun tidak bertempur bersama dalam satu tempat maksudnya. Dengan pasukan Date menyerang Odawara, pasukan Takeda dan Uesugi bisa menyerang Utsunomiya dan menjadikan benteng pertahanan di wilayah timur. Namun seperti biasa, Masamune hanya bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri. Maeda Keiji pergi menemui Hideyoshi untuk berdiskusi agar dia menghentikan ekspansinya. Namun Hideyoshi menolak. Di sisi lain, Matsunaga diundang ke Osaka dan diberi hadiah pedang. Dan sebagai gantinya, Hanbe meminta Matsunaga untuk menghadang pasukan Date yang akan bergerak menuju Osaka. Di saat yang bersamaan, pasukan Date dicegat oleh pasukan Motochika yang ingin mengambil kuda mereka untuk pergi ke Osaka dan membebaskan anak buahnya yang ditawan. Terjadilah duel singkat, padat, dan tidak berfaedah antara Motochika dan Masamune, yang ujung-ujungnya mereka sepakat untuk bergerak bersama ke Osaka. Di sisi lain, pertarungan di wilayah Satsuma dimulai dengan serangan pasukan Toyotomi dan Mori dari selatan. Masamune dan Motochika yang bergerak menuju ke Osaka pun dihadang oleh bom-bom yang disiapkan oleh Matsunaga. Pasukan laut Mori Motonari pun mundur sementara karena Mori pergi menuju ke bentengnya yang sudah dipadukan dengan mekanisme mesin dari benteng Fugaku yang sebelumnya dimiliki oleh Yosokabe. Dan jadilah kastil Mori yang menggunakan media cermin untuk memantulkan panas dari matahari untuk membinasakan musuhnya, yang kemudian dia bergerak ke Osaka untuk menyerang benteng yang dikuasai oleh Toyotomi. Sejak awal memang yang direncanakan Mori memang seperti itu. Mori juga menyadari bahwa ada salah satu anak buahnya yang berkhianat dan dia berhasil membungkamnya di saat-saat terakhir. Di sisi lain, selain pasukan Mori yang mengepung dari selatan, ada juga pasukan dari utara yang disiapkan oleh Toyotomi, yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu dan Honda Tadakatsu. Juga ada pasukan dari sebelah timur yang akan menyerang Uesugi dari belakang, yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari. Toyotomi sendiri bergerak ke Odawara untuk singgah sementara, lalu nanti menyerang wilayah timur yang mayoritas dikuasai oleh Uesugi, Takeda, dan Date. Mengetahui hal itu, Yukimura pun dikirim oleh Shimazu untuk mencegat Mori yang hendak menuju ke Osaka. Di saat yang sama, ketika pasukan utama Toyotomi bergerak ke Odawara, Sasuke dan Kasuga menyusup ke kastil Osaka untuk membebaskan Kojuro. Di sini sempat terjadi pertarungan singkat antar para shinobi. Kasuga kemudian pergi ke Ichigo untuk memberitahu Kenshin. Sasuke pergi menemui Yukimura lalu menuju ke Takeda, dan Kojuro sebelum dia pergi, dia membantu anak buah Yosokabe yang dikurung agar bisa bebas, dan kekacauan di kastil Osaka pun dimulai. Tak lama Kojuro pun bertemu dengan Masamune dan Yosokabe. Yosokabe yang mendapat kabar dari Kojuro bergegas menuju Osaka untuk membantu anak buahnya. Di sisi lain, Takenaka Hanbe sedang menuju ke tempat Mori, yang kemudian diikuti oleh Kojuro seorang diri. Sedangkan Masamune membuntuti pasukan Toyotomi lewat hutan, dan mencegatnya tepat di depan kastil Odawara. Beberapa saat sebelum tiba di kastil Odawara, Keiji berusaha untuk menghadang Hideyoshi agar menghentikan ekspansinya, namun Hideyoshi tidak menghiraukan Keiji, bahkan malah main tabrak ae. Sesampainya di Odawara, Masamune berduel dengan Hideyoshi. Sedangkan di wilayah Utsunomiya, Uesugi Kenshin dan pasukannya menghadapi pasukan lain dari Hideyoshi, yang dipimpin oleh Mitsunari. Di sini juga terjadi duel antara Mitsunari dan Kenshin. Keduanya juga imbang dalam kecepatan mengayunkan pedang. Sedangkan di wilayah Satsuma, Honda Tadakatsu berduel dengan Shimazu dalam pertarungan yang sengit. Di sisi lain, Yukimura menghadapi Mori dengan masuk ke bentengnya, dan Sasuke telah tiba di Kai dan menyampaikan pesan dari Yukimura untuk Takeda Shingen agar tetap di tempat, namun menyiapkan pasukan bantuan untuk Date dan Uesugi apabila mereka terpojok oleh pasukan Toyotomi. Di tempat lain, Kojuro yang menghadang pasukan kecil yang dipimpin oleh Hanbe menuju ke tempat Mori. Dengan barbar, Kojuro membantai pasukan Hanbe dan diakhiri dengan pertarungan Katakura Kojuro melawan Hanbe.
dan di akhir pertarungan, Kojuro mengalahkan Hanbei dengan pedang Masamune yang patah. Di tempat lain, Yukimura yang berhasil menghentikan benteng Mori menggunakan kedua tombaknya, kemudian mengamuk dan menghancurkan benteng Mori, serta memenangkan pertempuran. Di benteng Odawara, Masamune yang sudah dihajar habis-habisan dan hampir tumbang, kemudian masuk ke mode barbar, dan merontokkan katananya yang kemudian menggunakan pedang milik Kojuro untuk serangan penutup. Meskipun dengan kesempatan yang kecil, Masamune berhasil mengalahkan Hideyoshi sekaligus membunuhnya di kastil Odawara. Perang pun usai. Seluruh pasukan Hideyoshi pun kemudian mundur dan bubar. Para mantan pasukan pun kembali ke anak istri dan keluarganya masing-masing. Yukimura kembali ke Kai dan berkelahi dengan Takeda Shingen seperti biasanya. Motochika membangun kembali bentengnya. Anak buah Kenshin dan Shimazu bertanding di Echigo, serta perang pun masuk ke fase yang selanjutnya. Di sini Mitsunari yang merupakan salah satu bawahan setia Hideyoshi menaruh dendam yang besar terhadap Date Masamune yang telah membunuh Hideyoshi. Dia berkelana ke sana kemari mencari Masamune dan membantai dengan sesuka hatinya. Dia mendapat julukan si pembawa kesialan. Tibalah dia di salah satu aliansi atau sekutu Date yang dipimpin oleh Mogami. Seketika sebelum kepalanya dipenggal, Masamune pun tiba dan terjadilah duel antara Mitsunari dan Masamune. Mitsunari yang tersulut api dendam melancarkan serangan dengan ganas kepada Masamune. Namun dia juga sempat dipojokkan oleh Masamune. Masamune pun meninggalkan pertarungan dengan alasan akan bertarung dengannya lagi kalau negara menjadi taruhannya. Sesampainya di Oshu, seluruh tubuh Masamune terkena efek dari serangan Mitsunari, bahkan lehernya sempat tersayat. Di daerah yang sepertinya di Kawanakajima, telah terjadi pertempuran antara Takeda dan Uesugi dengan kekalahan di pihak Uesugi. Setelah menitipkan pesan untuk setia kepada Takeda dan mengabdi kepada Takeda Shingen setelah eksekusinya, detik-detik sebelum leher Kenshin ditebas oleh Takeda Shingen, Tokugawa Ieyasu memanggil Takeda Shingen yang akhirnya menghentikan eksekusinya. Tokugawa berusaha untuk meyakinkan Takeda Shingen untuk tidak mengeksekusi Kenshin dan meminta dukungan mereka karena dia berniat untuk menyatukan seluruh negara. Di sini Kenshin dan juga Shingen pun setuju dan mendukung langkah dari Tokugawa. Selain Tokugawa, di sini ada Keiji dan Motochika juga yang juga sepaham dengan Tokugawa Ieyasu. Mereka berusaha untuk meyakinkan para pemimpin untuk menghentikan perang yang tidak berkesudahan itu. Berlanjut ke Kai, Yukimura yang mendapat khutbah singkat dari Takeda Shingen akhirnya pun membalasnya dengan baku hantam. Keduanya baku hantam sampai serius hingga pada endingnya keduanya beradu senjata. Takeda Shingen pun gugur dan digantikan oleh Yukimura sebagai panglima perang. Nah, di sini Akechi Mitsuhide yang ternyata masih hidup menyamar dan mengganti namanya menjadi Tenkai. Di sini dia adalah orang kepercayaan dari Legatus, salah satu pemimpin negara. Tapi Legatus di sini hanya seperti alat permainan Mitsuhide atau si Tenkai. Di saat Tokugawa dan kawan-kawan berusaha untuk meyakinkan para pemimpin negara untuk mengakhiri era Sengoku, Tokugawa Ieyasu juga berusaha untuk meyakinkan Ishida Mitsunari dengan bicara empat mata dengannya. Namun Mitsunari menolak karena dia masih termakan api dendam pada Masamune. Pada saat yang sama, Oichi, adik dari Oda Nobunaga, yang berada di bawah kekuasaan Legatus yang dikendalikan oleh Tenkai, menyerang berbagai wilayah menggunakan bendera Tokugawa untuk membuat fitnah di tengah masyarakat. Dengan serangan misterius yang dilakukan Oichi dan juga serangan membabi buta yang dilakukan Mitsunari akan membuat para pemimpin negara ragu akan Tokugawa Ieyasu dan kawan-kawannya. Tokugawa pun mengirim surat kepada seluruh panglima perang di seluruh negeri untuk berkumpul di Sekigahara. Yukimura yang membawa pasukan utama Takeda bergerak ke Sekigahara untuk menghadiri undangan dari Tokugawa. Di perbatasan Takeda, dia bertemu dengan Masamune yang membawa pasukan utamanya. Saat itu tujuan Masamune adalah untuk memburu Ishida Mitsunari. Keduanya pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing. Namun tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan bertarung. Dan benar saja, karena tempat itu adalah tempat pertama mereka bertarung, bukan rival namanya kalau tidak baku hantam dengan senjata. Masamune pun mulai dengan mengajak berduel untuk menentukan pemenang di antara keduanya. Yukimura yang juga merasakan hal yang sama menjawab tantangan Masamune. Keduanya pun bertarung dengan sengit dan intens, bahkan kedua kudanya ikut bertarung di sini. Di tengah duel keduanya yang tengah memanas, Keiji datang untuk menghentikan pertarungan keduanya, tapi bukannya berhenti, malah Keiji dikeroyok oleh mereka berdua. Meskipun Keiji akhirnya berhasil menghentikan pertempuran antar keduanya, Keiji juga menjanjikan akan menyiapkan duel khusus untuk mereka tanpa ada yang mengganggu nanti setelah kabut yang menutupi Jepang hilang. Bersamaan dengan itu, Masamune juga mendapat surat yang sama seperti yang didapat oleh Yukimura. Tapi jangankan membaca, Masamune lebih memilih langsung gas ke Sekigahara untuk mencari tahu siapa dalangnya dan apa tujuannya.
Dan karena sebelumnya Masamune itu pernah kalah dari Mitsunari, bahkan hampir tersayat bagian lehernya, malah udah tersayat, para anak buahnya pun meminta izin dari Katakura untuk membuat pelindung leher untuk Masamune. Yang akhirnya setelah dibujuk, Masamune pun menerima hadiah itu dengan senang dan menggunakannya untuk bertarung melawan Ishida Mitsunari. Pasukan Date, Takeda, dan juga Keiji pun berangkat ke Sekigahara. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan banyak pasukan lainnya. Sesampainya di Sekigahara, di sana Tokugawa dan Keiji mulai berkhotbah untuk menyatukan para pemimpin negara dengan dikuatkan dukungan dari Sanada Yukimura dari Kai. Para pemimpin negara pun mulai turun dari kudanya masing-masing dan hampir setuju untuk berunding. Nah, disinilah Masamune mengatakan, sebelum itu kita harus tahu siapa yang membuat kerusuhan di berbagai tempat. Tiba-tiba muncullah Ishida Mitsunari dan menyerbu dengan pasukannya yang akhirnya membuat yang tadinya itu para pemimpin itu hampir mau berunding menjadi permusuhan kembali dan pecahlah perang di Sekigahara serta menggagalkan upaya Tokugawa dan kawan-kawannya kala itu. Dari belakang para pasukan juga ada pasukan Mori yang datang untuk menyerang. Yukimura yang saat itu awalnya berniat untuk menyatukan para pemimpin, akhirnya juga ikut mengangkat senjata dengan seluruh pasukan Takeda. Di tengah kerusuhan itu Mitsunari dan Masamune pun berduel. Yang satu berniat untuk membalas dendam atas kematian tuannya, yang satu berniat untuk menebus kekalahannya. Duel sengit pun terjadi antara keduanya. Di saat yang sama, Mori yang menyerang dari belakang berganti diserang balik oleh Motochika yang menabrak Mori dengan benteng yang dia siapkan. Keduanya pun terlibat bentrok. Mitsunari yang termakan amarah oleh perkataan Masamune bergerak dengan sangat cepat dan hendak menebas leher Masamune. Saat itu Masamune tidak sempat bereaksi, namun untung saja pelindung leher buatan anak buahnya menyelamatkannya. Masamune pun masuk ke mode barbar dan membantai Mitsunari, serta mengakhirinya dengan serangan penutup Jumping Jack Breaker. Namun bukannya mengenai Mitsunari dengan telak, justru Tokugawa juga terkena serangannya. Tokugawa di sini berusaha untuk melindungi Mitsunari karena dia ingin menyelamatkan Mitsunari dari api amarahnya. Di tengah kecambuk perang yang terjadi di Sekigahara, di saat itu juga bertepatan dengan gerhana matahari total. Langit pun mulai gelap, dan Oichi mulai menggunakan kekuatan tangan-tangannya itu, tangan bayangan itu, untuk membantai para pasukan yang berkumpul di Sekigahara sebagai tumbal untuk membangkitkan kakaknya yaitu Oda Nobunaga, sang Raja Iblis Langit ke-6. Nobunaga pun bangkit dan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Anjaynya di sini Nobunaga bangkit-bangkit udah punya Susanoo anjir. Damage-nya juga bukan main lagi. Bahkan dikeroyok 7 orang sekalipun semuanya mental anjir. Gyobu yang awalnya itu bahagia dengan kebangkitan Nobunaga, balik menyerang Nobunaga setelah Nobunaga menyerang Mitsunari. Meskipun sempat menahan Susanoo-nya milik Nobunaga, ya kita sebut Susanoo biar gampang aja lah. Meskipun tak lama, Gyobu justru terbantai oleh Nobunaga dengan tragis. Namun sisa serangan dari Gyobu itu melemahkan Nobunaga dan Susanoo-nya. Karena dia belum bangkit sepenuhnya, di sini Yukimura, Masamune, Keiji, dan Tokugawa menyerang Nobunaga secara berangsur-angsur. Meskipun sempat jatuh, Nobunaga bangkit kembali. Dan diakhiri dengan serangan Mitsunari yang membekas pada leher Nobunaga. Meskipun hanya sedikit, namun membuat kegelapan yang ada dalam tubuhnya itu bocor. Di saat yang sama, Tenkai yang hendak mengeksekusi Oichi justru tereksekusi lebih dulu oleh pedang gaib milik Azai Nagamasa. Tenkai atau Mitsuhide ini pun mati dengan tragis, yaitu badannya terbelah dua dengan dimakan oleh tangan-tangan kegelapan Oichi. Setelah itu beberapa saat kemudian, Oichi pun mendapat nasihat dari Azai Nagamasa dan memutuskan untuk menyegel Nobunaga bersamanya serta menelannya bersama kembali ke alam kegelapan. Gunung kebangkitan Nobunaga pun runtuh dan para pendekar pun terlentang di padang Sekigahara. Mereka pun saling bercakap-cakap dan bertukar pikiran serta bercerita satu sama lain. Salah satunya Mitsunari yang ingin diceritakan oleh Keiji tentang kisah hidup Hideyoshi yang dia belum ketahui. Di sini juga Mitsunari lebih bijak setelah melihat Oda Nobunaga secara langsung. Kemudian ditutup dengan janji Keiji, yaitu pertarungan antar para panglima. Para rival pun saling bertarung di sini, masing-masing melawan rivalnya satu sama lain. Ishida Mitsunari berduel dengan Tokugawa Ieyasu, Chosokabe Motochika berduel dengan Mori Motonari, dan tentu saja Harimau dari Kai Sanada Yukimura dengan Sang Naga Mata 1 dari Oshu Date Masamune. Dan itu tadi ringkasan Sengoku Basara Season 1, 2, dan Movie The Last Party. Overall ceritanya sebenarnya bagus, animasinya juga mantep, tapi pasti lebih seru kalau kalian nonton sendiri. Kalau ada yang salah mohon koreksi dan dikritik, karena kritik dan saran dari kalian tuh sangat membantu. Itu sangat membantu keuanganku. Matur nuwun. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian pikir video ini menarik. Mohon maaf jika ada yang kurang dan salah kata. Dan sampai jumpa.